Oke, selamat datang semuanya di Sudut Pandang Podcast. Bersama saya Evan Stefanus Nuraya sebagai host kalian di podcast ini. Nah, Sudut Pandang Podcast kali ini datang dengan tema pendidikan dan karir masa depan. Nah, dilansir dari rencanamu.id, sebuah website yang membantu siswa-siswi untuk menemukan minat dan bakat mereka, sebanyak 92% dari anak-anak Indonesia pada tahun 2022 tidak tahu ingin menjadi apa besarnya nanti. Oleh karena itu, ini menjadi suatu urgensi ataupun masalah yang harus kita tanggulangi secepatnya. Nah, oleh karena itu, di podcast kita kali ini, kita akan membahas tema kita kali ini, yaitu pendidikan dan rencana karir masa depan. Untuk membahas tema ini, saya sudah mendatangkan seorang narasumber yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan sekarang bekerja di PT Freeport Indonesia. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih Bang Evan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvana Veronica. Umur saya 21 tahun. Saya lulusan dari Universitas Indonesia dengan jurusan Teknik Industri dan sekarang saya sudah bekerja di PT Freeport Indonesia. Oke, sungguh luar biasa sekali narasumber kita kali ini. Terima kasih Dek Silva sudah datang di podcast kita kali ini. Nah, Dek Silvana ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu pendidikan, kita bisa saja langsung bertanya kepada Dek Silva ini yang sudah lulus dari setiap pendidikannya dari jenjang SD sampai SMA dan juga perguruan tinggi. Tapi sebelum itu, mari kita tanya-tanya sebentar tentang latar belakang Dek Silva ini. Oke, Dek Silva, kalau kamu itu jurusan Teknik Industri lulusan dari Universitas Indonesia, ya kan? Ya, benar. Nah, saya mau tanya, kira-kira dulu waktu masuk Universitas Indonesia itu masuk jalur apa? Kalau saya sendiri sih dulu untuk masuk ke Universitas Indonesia itu saya dulu daftarnya itu jalur SNBP dulu sih. Oh iya. Ya. Jadi kamu masuknya jalur SNBP ya? Itu kan seleksinya berdasarkan prestasi gitu. Jadi untuk masuk jalur itu kamu itu waktu itu nyiapin apa aja kira-kira? Dulu aku sih gimana ya? Dulu untuk persiapan sebenarnya lumayan banyak sih yang perlu dipersiapin karena bisa dibilang kan Universitas Indonesia itu salah satu ya universitas terbaik gitulah ya di Indonesia. Benar. Jadi udah pasti banyak hal yang perlu saya persiapkan gitu. Jadi dulu waktu daftar jalur SNBP itu saya tuh yang pertama itu yang paling pertama itu udah pasti nilai rapor lah ya. Nilai rapor itu harus meningkat ya kan dari semester 1 sampai semester 5. Terus selain itu saya juga dulu sering ngikutin ini loh, olimpiade di luar gitu. Oh, iya. Jadi sertifikat olimpiade itu yang saya sertakan saat mendaftar di jalur SNBP. Oke, nah, berarti memang untuk masuk jalur SNBP itu sedikit ketat juga ya seleksinya ya? Iya sih. Oke, jadi kamu lulus SNBP itu masuk teknik industri. Kenapa kira-kira? Jujurnya ya, sebenarnya itu aku dari awal tuh gak ada niatan sama sekali. Bukan gak ada niatan sih, maksudnya kayak tujuan aku tuh sebenarnya bukan teknik industri. Ya. Tapi jurusan yang aku mau itu dari awal tuh udah pasti kedokteran gitu. Soalnya kan ya jurusan IPA terus nilai rata-rata aku lumayan tinggi gitu kan. Terus emang dari dulu tuh tujuannya pengen ngambil jurusan kedokteran ya kan. Terus kalau aku pikir-pikir lagi, kayaknya jurusan kedokteran itu ya udah pasti biayanya mahal banget ya. Terus kebetulan waktu itu ekonomi keluarga juga lagi sulit gitu, jadi aku nggak juga terlalu mau membebani gitu ya kan. Jadinya aku nggak jadi ngambil jurusan kedokteran dan saat itu sebenarnya sedih juga sih, soalnya kayak udah mulai berjuang gitu dari lama, jadi kayak sedih karena nggak bisa ngambil jurusan kedokteran. Tapi ya akhirnya pas nggak jadi ngambil jurusan kedokteran, itu aku jadinya kayak direkomendasiin sama teman-temanku, kamu public speakingnya lumayan bagus loh, boleh nih kalau kamu ngambil jurusan teknik industri gitu. Soalnya kayak banyak teman-teman aku yang bilang kayaknya aku tuh mungkin mampu gitu loh, maksudnya kayak cocok juga kalau aku masuk ke jurusan teknik industri gitu. Jadi saat itu aku mutusin buat fokusin ke sana aja. Jadinya kemarin kayak
syukurnya aku dapat di Universitas Indonesia. Kemarin kan aku sertakan beberapa universitas ya. Sebenarnya kemarin aku nggak terlalu berharap banyak gitu, walaupun nilai rapor aku tinggi, walaupun aku ada sertifikat sertifikat olimpiade gitu. Aku nggak terlalu berharap tinggi, soalnya kayak karena bisa dibilang kayak mendadak banget gitu kan, aku tiba-tiba jurusannya pengen ganti gitu kan, jadi kayak mendadak banget gitu. Jadi kayak saat itu aku nggak terlalu berharap banyak gitu, tapi ya aku benar-benar berhasil dapat jurusan teknik industri di Universitas Iya, Indonesia. aja. Keren. Oke, nilai rata-rata kamu kemarin berapa? Kalau aku sih untuk nilai rata-rata kemarin itu sekitar 94. 94 ya. Oke, itu kalau memang mau masuk kedokteran tadinya itu emang pasti bisa sih itu kalau Iya. menurut aku. Tapi ya memang sesuai kata kamu tadi, kalau pendidikan kedokteran itu memang biayanya itu mahal dan juga bisa dibilang pendidikannya itu bisa bilang lama sekali, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, kamu milih teknik itu kalau menurut aku ya, teknik itu mungkin bisa dibilang sangat menjanjikan gitu. Karena kalau teman-teman sekalian tahu kalau jurusan teknik itu punya jenjang karir yang pasti. Jadi kalau misalnya kalian lulusan teknik, mau kemanapun sudah pasti bisa gitu, di perusahaan-perusahaan ataupun di pabrik-pabrik itu sudah pasti bisa diterima gitu, karena yang dipelajari di teknik itu memang kayak gitu. Oke, Desil, setelah kita coba kita ke setelah kamu lulus, apakah kamu langsung kerja di Freeport waktu itu? Di situ kemarin itu pengalamanku lumayan ini sih ya, soalnya kayak walaupun aku kemarin dapat di Universitas Indonesia, lulus di Universitas Indonesia gitu kan, cuman kemarin tuh bukannya langsung dapat kerjaan. Kemarin aku tuh kayak lumayan down juga, soalnya kayak udah beberapa bulan gitu, kayak hampir setahun gitu. Aku ngelamar di berbagai tempat, cuman kayak nggak keterima gitu, soalnya kan kemarin di situ 2020 itu eranya COVID ya. Jadinya kayak emang nyari pekerjaan tuh bener-bener susah banget gitu loh. Jadi kayak dulu di situ kayak ya keluarga aku tetap nyemangatin aku gitu ya kan. Jadi kemarin itu aku tetap fokusin aja gitu, walaupun aku di situ posisinya nggak kerja sama sekali, tapi aku tetap fokusin diri aku supaya bisa mengupgrade diri gitu ya. Jadi kayak di situ walaupun aku belum kerja, aku tetap berusaha kayak kira-kira nih aku nyari pengalaman dari mana gitu, aku nambah ilmu dari mana gitu. Jadi akhirnya di situ aku ada kayak ikut beberapa kayak latihan gitu, kayak latihan untuk public speaking, dan aku juga kemarin itu sempat les bahasa gitu. Kemarin itu sebenarnya rencananya mau les bahasa Inggris doang gitu kan. Cuman kemarin emang kayak aku kan dari zaman sekolah kemarin udah lumayan bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi kayak untuk mempelajari bahasa Inggris secara lancar itu kayak bukannya yang lama-lama banget gitu, bukan yang sampai setahun banget gitu. Jadi kayak aku kemarin itu kira-kira 4 bulanan gitu, hampir 5 bulan lah, itu udah bisa lancar bahasa Inggris. Jadi kemarin itu kayak ya kayaknya sayang ya kalau misalkan sampai sekarang aku belum dapat kerjaan. Jadi aku kayak ya udah tambah ilmu lagi aja gitu. Jadi aku kemarin sempet les bahasa kayak Belanda gitu. Oke. Jadi karena kamu bisa dibilang nganggur dulu setahun gitu ya, tapi kamu tetap belajar, tetap menempuh pendidikan gitu, tetap belajar bahasa-bahasa baru. Oke. Jadi kira-kira kapan kamu bisa berhasil masuk ke BUMN PT Freeport Indonesia itu? Gimana ceritanya? Jadi kan itu benar-benar dalam waktu yang lama ya, kayak hampir setahun aku nggak keterima gitu ya kan. Jadi kemarin tuh akhirnya aku coba kayak pengen kerjanya tuh freelance gitu, kayak kerjanya di rumah gitu, dari rumah gitu. Jadi kayak aku nyari di internet gitu ya kan. Akhirnya kayak aku sebenarnya nggak jadi ngambil kerjaan freelance itu, karena aku tiba-tiba di situ nemu di Instagram kemarin, aku nemu kayak sebuah website gitu, kayak mencari pekerjaan untuk kita yang nyari pekerjaan gitu, lulusan baru yang kesulitan nyari pekerjaan karena COVID gitu ya kan. Jadi kayak website itu emang merekomendasikan kita gitu. Jadi kemarin itu kayak aku iseng-iseng aja sih, kayak maksudnya ya supaya nggak nganggur lah gitu. Jadi kayak pekerjaan apapun ya udah nggak apa-apa sih, yang penting nggak nganggur gitu aja. Jadi kemarin aku coba daftar di website itu, aku daftar kemarin, terus kayak website ini website BUMN ya. sebenarnya website ini kayak
belum ke situ sih, cuman karena kayak gini aku kayak sebenarnya di situ kan kayak diterima gitu. Ya. Cuman kebetulan kemarin di situ teman aku yang juga daftar website ini, dia tuh kayak bingung, kok kamu daftarnya di sini, kayak ini bukannya kayak maksudnya untuk kemampuan aku yang tinggi, bukannya seharusnya aku bisa bekerja di tempat yang lebih bagus lagi gitu. Jadi teman aku ini kayak, kamu bisa loh kerja di sini gitu. Dia rekomendasiin aku gitu, kayak tempat kerja yaitu PT Freeport gitu. Jadi kayak awalnya aku juga kayak, "Hah? Kalau di sini kira-kira bisa keterima nggak ya, orang di selama ini aku kayak ngelamar di sana sini aja nggak diterima gitu, apalagi di perusahaan besar ya kan." Jadi kemarin tuh kayak ya udah nggak apa-apa sih gitu. Jadi di situ sekalian juga aku kayak daftar juga kemarin di sana, dan nggak nyangka banget di situ aku benar-benar kayak keterima gitu. Padahal di tempat-tempat lain aku tuh nggak diterima. Padahal di situ aku udah jurusannya teknik gitu kan, teknik industri, terus lulusan dari universitas terbaik gitu, terus nilai aku juga kayak di atas rata-rata gitu kan, terus kayak nggak diterima gitu, tapi di perusahaan yang besar aku malah bisa keterima. Jadi kayak ya saat itu aku senang banget sih, akhirnya setelah 1 tahun aku bisa kerja. Oke, itu kayak semacam takdir bisa kita bilang ya. Kamu nggak diterima di perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa aja gitu, tapi maaf diterima di BUMN, sungguh luar biasa. Nah, saat kamu masuk ke PT Freeport Indonesia itu, apakah kamu langsung kerja di posisi kamu sekarang? Untuk itu tentunya enggak sih, soalnya kayak aku masih baru gitu ya kan, terus daftarnya juga kayak kemarin itu interviewnya online sih, jadi karena COVID juga ya kan. Terus kemarin pas udah masuk kerja itu kayak semuanya kayak apa ya, dari online gitu. Jadi setelah beberapa bulan kemudian di situ kayak udah mulai masuk gitu lah ya, maksudnya kayak COVID tuh udah mulai hilang, terus orang-orang tuh udah pada mulai kerja gitu, nggak lagi dari rumah gitu, pokoknya udah ke perusahaan gitu. Jadi kayak dari situ mulai dari pokoknya manajer semuanya gitu kan, akhirnya di situ bisa ngelihat kayak mana potensi kerja aku gitu ya kan. Jadi kayak mereka kayak, oh bagus nih, jadi kayak mereka merekomendasiin aku, terus kayak akhirnya di situ aku naik jabatan ke manajer gitu lah ya. Terus karena kemarin awalnya itu sebenarnya kayak ya kayak gimana sih pekerja biasa, awalnya kayak masih kayak apa ya, karyawan biasa gitu ya kan, tapi akhirnya bisa jadi manajer. Jadi mereka kayak melihat potensi di diri kamu gitu ya kan. Oke, mungkin itu karena skill-skill yang kamu pelajari juga sebelumnya ya mungkin. Ya, karena mungkin skill-skill seperti public speaking dan bahasa-bahasa asing tadi memang sangat berguna di PT Freeport itu, karena yang di sana itu apalagi sebagai manajer harus mengatur orang, harus pandai ngomong gitu. Iya sih, itu baru banget. Soalnya kemarin itu salah satu kenapa atasan aku itu mau naikin jabatan aku itu karena mereka itu melihat awalnya tuh kayak pas aku kerja di sana, mereka tuh nggak sadar kalau aku tuh bisa beberapa bahasa gitu, bahasa lain. Tapi kemarin itu kebetulan kami tuh punya kayak klien gitu dari Belanda gitu. Kalau bahasa Inggris mereka tahu aku bisa, tapi mereka nggak tahu aku bisa bahasa lain selain bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kemarin tuh kebetulan ada klien dari Belanda, terus kayak aku ngomong Belanda gitu kan. Jadi kayak mereka, oh kamu bisa bahasa Belanda gitu. Terus kayak iya bisa gitu. Terus oh emangnya kamu, jadi mereka nanya-nanyain juga aku belajar bahasa Belanda dari mana gitu, terus kayak pengalamannya gimana gitu. Jadi akhirnya mereka bisa tahu gitu kan sisi baiknya dari aku gitu kan, maksudnya kayak pengalaman aku udah sampai di mana gitu. Jadi akhirnya mereka kayak masukin aku kayak kira-kira bisa lah gitu jadi manajer gitu. Ya, bisa terus mengatur orang gitu ya kan. Lihat potensi aku juga gitu. Iya. Oke, nah posisi kamu itu engineering manager ya kan? Iya. Gajinya berapa sih? Untuk sekarang sih nggak sombong ya. Iya berapa? Iya silakan aja. Berapa? Sekitar kayak 25 juta. Tapi itu kayak ini kan kayak apa namanya, perusahaan kami lagi ada kayak kenaikan gitu kan. Terus gaji karyawan itu juga pada dinaikin gitu, termasuk gaji aku gitu ya. Terus ini kan kami gajinya kayak 25 juta. Karena perusahaan itu kayak lagi naik banget, di situ kayak emang kenaikan gaji itu kayak pesat banget gitu. Jadi kayak
aku sekarang bisa dibilang gajinya per bulan tuh 30 juta. Oh banyaknya ya. Aku aja yang buka podcast nggak sampai segitu loh per bulannya. Kamu engineering manager itu kerjanya jadi apa? Ngapain aja sebenarnya kerjanya itu? Kok bisa gajinya sebesar itu gitu kan? Sebenarnya gini, itu menurutku kayak sebenarnya itu kan bertahap ya. Kayak aku juga pernah ngerasain gimana jadi karyawan itu yang harus kayak lembur segala macam gitu ya kan. Tapi semakin naik jabatan kita, memang tanggung jawab kita itu semakin besar. Tapi bisa dibilang kerjaannya itu kayak agak lumayan santai lah gitu ya. Terus pas aku naik jabatan tuh itu aku lumayan kayak wah udah bisa ada waktu istirahat. Soalnya kemarin itu kan kayak aku karena kerja di perusahaan besar gitu, jadi aku kayak disiplin banget gitu loh. Jadi kayak kalau ada apa-apa gitu kayak aku sering banget lembur loh, kayak sering banget lembur. Terus akhirnya pas naik jabatan tuh aku disitu ngerasain kayak aku bisa santai-santai lah gitu, bisa ngopi dulu ya kan. Terus kayak kerjaannya itu sebenarnya kayak untuk jadi sekarang aku manajer sekarang itu kerjaannya kayak ya ngurus-ngurus beberapa dokumen, terus juga kayak ketemu klien, terus juga kayak ngurus para karyawan gitu ya kan. Terus soalnya kayak ngurus mereka itu kedepannya mesti gimana gitu kan. Terus untuk ngurus suatu proyek itu juga aku ikut campur tangan gitu. Gitu sih untuk kerjaan. Dengarannya kayak gampang aja dengernya. Tapi sebenarnya kayak ya mungkin dibilang gampang juga enggak, dibilang susah juga enggak. Jadi kayak ya santai sih sebenarnya. Oke. Kalau gitu terima kasih untuk latar belakangnya dulu Silvana ini tadi. Oke, kita langsung masuk ke tema kita kali ini, yaitu yang pertama dulu pendidikan. Oke. Jadi Silvana ini tadi kan lulusan dari Universitas Indonesia dan sudah menyelesaikan jenjang SD sampai juga SMA. Satu pertanyaan aja untuk Dek Silvana. Kira-kira menurut Silvana yang udah menyelesaikan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi juga, apakah menurut kamu pendidikan itu penting atau enggak sekarang ini? Udah pasti. Pasti. Iya. Kayak dibilang yang namanya pendidikan udah pasti penting sih. Karena kan ya bisa dibilang aku sampai ke tahap ini sekarang juga kan karena pendidikan gitu, kayak karena aku ya bisa dibilang terdidik gitulah. Oke. Jadi memang pendidikan itu penting menurut kamu karena kamu sendiri juga udah ngalamin gitu ya. Iya. Jadi yang bawa kamu ke sini sekarang itu udah pasti pendidikan gitu ya. Oke. Menurut aku juga memang ya pendidikan ini tuh suatu yang sangat penting karena aku dulu juga waktu SMA itu mikir kayak ini ngapain sih, ini belajar ini buat apa sih gitu kan. Ya sering gitu kan. Ya, aku juga sering gitu Jadi juga. karena kalau misalnya belum selesai pendidikan itu kadang kita memang berpikir kayak kita ini lagi ngapain sebenarnya, pendidikan ini untuk apa gitu, nggak ada gunanya sebenarnya di hidup kita gitu. Nah, Silvana ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu penting. Ya, bisa mencapai gaji 30 juta sebulan ya, itu menunjukkan berapa pentingnya pendidikan itu bagi kita semua. Saya sendiri juga tidak lanjut ke perkuliahan seperti yang teman-teman ketahui. Saya tamat SMA langsung membuka podcast ini. Untuk membuka podcast ini aja saya butuh skill-skill tertentu. Jadi saya juga belajar hal yang baru gitu. Jadi bahkan bukan untuk perguruan tinggi, tapi untuk membuka sesuatu seperti ini butuh yang namanya pendidikan. Jadi pendidikan itu memang penting. Iya, penting banget pendidikan itu ya. Oke, kita coba lanjut ke topik selanjutnya ya. Kita udah setuju kalau pendidikan itu memang penting untuk kita semua. Buat adik-adik sekalian juga yang lagi merasa kayak ini lagi ngapain gitu, itu jangan berpikir kayak gitu karena pendidikan itu sangat amat penting bagi kita semua. Oke, kita lanjut. Topik kita selanjutnya itu rencana karir masa depan. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak yang bingung mereka itu mau jadi apa sebenarnya nanti. Banyak yang seperti itu. Teman-teman kamu juga mungkin kebanyakan kayak gitu ya, iya kan? Iya, karena memang di fase-fase menjalani pendidikan itu sedikit bingung arahnya mau kemana sebenarnya. Sering kayak ngerasa aku salah jurusan atau gimana gitu. Sering ngerasa kayak gitu ya kan. Nah, jadi untuk karena itu kita akan mengambil suatu info dulu untuk teman-teman sekalian. Yang namanya karir itu sungguh banyak gitu. Jadi nggak bisa kayak karir itu cuman ini, cuman itu gitu, nggak bisa gitu. Karena pilihan karir itu yang paling krusial, yang paling penting itu ada di SMA.
di SMA kita disuruh milih sebenarnya. Kita mau kuliah, mau ke kedinasan yang dibiayai langsung oleh pemerintah, atau mau langsung kerja aja gitu. Jadi ketiga ini aja udah bisa dibilang karir kita di masa depan nanti. Nah, oleh karena itu kita di sini bakal membatasi satu aja yang kita bahas, yaitu tentang perkuliahan. Kedinasan dan langsung kerja itu kita hilangkan saja. Kita bahas saja langsung yang perkuliahan. Karena perkuliahan itu sekali lagi yang bisa menjadi pendukung kita untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Oke, jadi di perkuliahan pastinya kita semua tahu di perkuliahan nanti kita akan belajar sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Oleh karena itu, jurusan itu juga nanti yang akan menjadi karir kita di masa depan. Tapi itu belum tentu, belum menjadi penentunya. Kalau kita milih jurusan ini, karir kita nanti ini belum tentu juga sebenarnya. Maka dari itu kita harus bagus-bagus memilih karir sebenarnya. Untuk itu kami dari tim Sudut Pandang Podcast sudah memilih 3 jurusan. 2 jurusan nanti disampaikan oleh adik Silvana dan 1 jurusan dari saya. 3 jurusan ini saya harap bisa menjadi pedoman untuk adik-adik sekalian, agar nanti tahu kalau mau kuliah mau jurusan apa gitu. Ini jurusan yang ini nanti kerjanya kemana gitu. Oke, kita mulai aja langsung ya. Untuk jurusan pertama, kira-kira adik siapa dulu atau saya? Oke, saya dulu ya. Jurusan pertama itu yang paling menurut saya yang paling jelas sekali karirnya di masa depan, sampai kapanpun pasti akan ada kerjanya, itu pendidikan kedokteran. Seperti yang adik Silvana tadi sebenarnya mau gitu kan, tapi karena panjang atau segala macam ya kan. Iya, memang benar kalau pendidikan kedokteran itu ribet bisa dibilang, tapi sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan karena di masa depan yang namanya kesehatan itu adalah yang utama. Kesehatan itu akan selalu ada dimanapun, di zaman manapun. Jadi kedokteran itu jurusannya sudah pasti bekerja gitu loh. Meskipun misalnya kalau adik-adik sekalian milih ke kedokteran, tapi nggak lanjut ke spesialis gitu, mungkin hanya menjadi dokter keluarga gitu. Itu gajinya mungkin bisa dibilang ya di bawah 10 lah. Tapi tetap saja kerjaannya sudah pasti gitu, masih bisa naik lagi nanti jenjang karirnya gitu. Jadi itu yang pertama, jurusan kedokteran. Kira-kira adik Silvana ada tambahan sedikit? Ya, aku udah pasti otomatis bakalan bilang jurusannya pasti itu jurusan aku sendiri ya, soalnya aku udah ngerasain gitu. Jadi kayak menurut aku ya, jurusan yang bisa dibilang udah pasti gitu ya, jurusan aku ini yaitu teknik industri gitu. Dimana kayak kalau kita ngambil jurusan teknik industri itu, tapi ini balik lagi ya ke orang-orangnya, maksudnya kayak kita itu harus tahu gitu, maksudnya kayak kita harus punya minat di sini. Walaupun aku dulu itu pengennya kedokteran, tapi aku juga punya minat di sini loh sebenarnya, kayak bisa dibilang pilihan kedua aku gitu lah. Jadi kayak untuk adik-adik semua yang kira-kira mau kuliah nanti itu ya harus pilih sesuai minat bakat kalian sendiri lah. Jadi kayak menurut aku sendiri sih ya, sesuai minat aku di teknik industri itu ya bagus sih sebenarnya. Kayak menurut aku untuk di perkuliahan juga kayak bukan yang rumit banget kayak kedokteran gitu. Maksudnya kayak ya gitu. Terus untuk lulusnya nanti ya itu tergantung sama potensi kerja kita gitu. Jadi kayak misalkan aku kalau nanti udah kerja gitu kan di perusahaan gitu kan, itu kalau misalkan potensi aku bagus, udah pasti kerjaan aku juga bagus gitu. Kecuali kalau misalkan aku ya maksudnya kayak potensi kerjanya kurang lah gitu ya, udah pasti sesuai lah sama potensi kerja kita gitu. Kayak ya kalau potensi kerja aku kurang, udah pasti posisi aku di perusahaan itu pasti kayak bisa dibilang ya biasa aja lah gitu, kayak ya tau lah. Ya, tapi teknik itu memang salah satu jurusan yang pasti ya. Iya, Oke. Satu jurusan lagi, kira-kira kamu ada tambahan nggak? Jurusan yang menurut kamu tuh yang jelas dia karirnya nanti gitu. Jurusan yang menurut aku. Mungkin teman-teman kamu di jurusan lain gitu di waktu kuliah ada mungkin. Iya. Kalau untuk Jurusan. Ya. kalau untuk jurusan ya, teman aku kemarin ada sih. Ini sebenarnya ya kesehatan juga nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Jurusan Ya, kita kan bahasnya iya. jurusan bukan fakultas. Iya. Kemarin itu kayak jurusan keperawatan gitu. Itu kemarin sebenarnya aku juga pernah. Itu awalnya aku kan pas SMP gitu pengen ngambil jurusan keperawatan gitu kan. Cuman pas SMA baru pengen ngambil jurusan kedokteran gitu. Jadi kemarin pas SMP tuh sebenarnya rata-rata cewek-cewek di kelas aku itu kayak punya potensi untuk jadi perawat gitu. Jadi kayak
semuanya tuh kayak dulu tuh kayak nanti kita sama-sama ngambil jurusan perawatan ya gitu di universitas yang sama ya gitu. Jadi kayak kemarin aku juga sempat jadi tahu lah ya kan jurusan perawatan itu. Jadi kemarin pas SMP udah jadi kayak tentang jurusan-jurusan gitu. Jadi menurut aku sih keperawatan itu juga kayak bisa dibilang pasti sih, karena kayak sama halnya dengan kedokteran itu kayak kalian tuh benar-benar diarahkan gitu kan, baik dari segi teori, dari segi praktek itu benar-benar diarahkan supaya nanti pas udah kerja ya bagus lah gitu ya. Jadi untuk setelah kalian kuliah rata-rata yang aku lihat ya itu bakal langsung kerja gitu. Ada yang ditempatkan maupun ada yang melamar kerja sendiri gitu ke rumah sakitnya. Itu banyak sih macamnya ya orang-orang pas kerja di rumah sakit yang ngambil jurusan keperawatan itu pokoknya random gitu lah. Terus untuk gaji juga menurut aku ya bukan yang gimana banget gitu ya, bisa lah gitu balikin modal kuliah gitu untuk jurusan keperawatan. Itu doang sih yang aku tahu, soalnya kayak dulu nyari informasinya juga Iya, memang aku sendiri juga dulu sering nyari waktu aku lulus SMA dulu memang rencananya mau kuliah dulu gitu. Tapi iya, tapi sebenarnya ya apa boleh buat kan sekarang ya jadi gini. Jadi dulu itu aku pernah nyari informasi juga tentang jurusan-jurusan. Jadi buat adik-adik sekalian, 3 jurusan ini tadi itu tadi cuma menjadi contoh buat adik-adik sekalian. Jurusan manapun yang kalian pilih itu pasti ada jenjang karirnya, sudah pasti akan bekerja. Sisanya tinggal tergantung kalian, minat dan bakat kalian itu di mana, kalian maunya di mana gitu. Jadi banyak jurusan kayak misalnya kita bahas fakultasnya mungkin manajemen, ekonomi, fashion, desainer, itu banyak jurusan-jurusannya yang nantinya sudah pasti akan bekerja. Maka dari itu yang paling penting selalu minat dan bakat kita itu mau kemana. Yang tadi juga tidak boleh dihilangkan yang kedinasan dan langsung kerja tadi, karena itu juga bisa dibilang karir juga. Apalagi buat yang mau jadi polisi gitu kan, TNI gitu kan, itu jadi karir yang sungguh luar biasa, sungguh yang membanggakan orang tua bisa dibilang kan, TNI dan Polri itu ya kan. Langsung kerja juga nggak apa sih, dibilang merintis dari awal tanpa kuliah gitu. Tapi sebenarnya sangat tidak disarankan ya langsung kerja ya. Karena ya kami bilang tadi pendidikan itu sangat penting untuk kita semua gitu. Ngomong-ngomong ini bisa dibilang nggak? Oke, silakan. Harus juga ya kan? Oke, Sil. Kita sudah bahas tadi ya kedua tema kita, yaitu pendidikan dan jenjang karir ya. Yang karir-karirnya tadi ada banyak lah ya kan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ada jadi Q&A-nya. Ya, jadi tadi udah kita posting di Instagram kita yang mau ditanyakan ke adik Silvana ini sebagai lulusan UI ya kan. Oke, kita masuk dari pertanyaan pertama dulu. Atas nama Septian Pelawi Ginting. Oke, pertanyaannya, Kak Silvana dulu masuk jurusan UI, persiapannya gimana? Balik lagi ke yang tadi ya, balik lagi ke yang tadi. Coba jelasin ulang aja. Untuk masuk ke sana itu ngambil jalur apa dulu? Kalau kalian dapat kuota eligible, ya kalian boleh ngambil jalur SNBP. Di situ ya udah pasti nilai rapornya ditingkatin, maksudnya dari semester 1 sampai semester 5 itu harus meningkat nilai rapornya gitu. Jadi kayak usahain jangan ada yang turun gitu. Terus selain itu kalian juga harus aktif mengikuti kayak pertandingan atau olimpiade di luar gitu untuk dapat sertifikatnya. Sertifikat pemenang gitulah ya. Jadi kayak kalian menang olimpiade gitu kan. Tapi ini nanti yang disertakan ke pas daftarnya itu sesuai jurusan kalian. Kalau misalkan kalian itu mau ambil jurusan kedokteran misalnya, itu kalian harus ikutin lomba misalkan olimpiade fisika, matematika gitu, pokoknya semacamnya gitulah ya. Terus kalau aku sih kemarin karena emang random aja gitu ya kan, kayak jurusan IPA itu aku ngambil banyak kayak kayak maksudnya selain jurusan IPA dulu aku ikutin olimpiade kayak bahasa Inggris semacamnya juga. Jadi kemarin waktu daftar ini aku masukin kayak sertifikat bahasa Inggris dan selain itu lah. Oke. Jadi untuk UTBK gimana? Kamu tahu UTBK? Iya tahu sih. Kemarin itu apa ya? Kalau untuk UTBK sebenarnya kan aku kemarin langsung SNBP ya. Jadi kayak kurang tahu sih tentang UTBK. Tapi aku dengar kan teman-teman aku banyak ya yang dari jalur UTBK. Terus itu kayak ya emang benar-benar berdasarkan kemampuan sendiri. Jadi kalian jangan ngarep ya kayak bisa kayak dari
cukup nilai aja, tapi kan di situ ada ujian ya kan. Jadi kayak harus benar-benar dari kemampuan kalian lah, itu yang menentukan kalian dapat atau enggak di universitas yang kalian mau dengan jurusan yang kalian mau gitu. Oke, untuk UTBK itu ada yang namanya bimbel, adik-adik mungkin tahu lah ya. Jadi Iya, benar. kalau UTBK itu ya harus bimbel sih Iya. kalau menurut Rata-rata aku. teman aku ikut bimbel sih Iya. kemarin. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dan kedua. Oh, iya. Kedua. Mungkin kamu kurang minum ya dia. Iya. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Sarandi. Oke, ini pertanyaannya. Ini dari ada SMA ya kan? Iya, ada SMA. Oke, pertanyaannya itu udah dijawab sih sebenarnya ini. Sertifikat apa yang buat Kak Silvana bisa masuk ke Universitas Indonesia katanya? Ya. Balik lagi sih. Iya, balik lagi. Kemarin kan aku itu teknik industri ya. Kemarin aku sertakan sertifikat bahasa Inggris. Itu kan ada kayak sekitar berapa ya? Aku kemarin sertain 3 sertifikat gitu lah. Ya minimal kan memang 3. Oh iya. Ya minimal 3 memang kan. Aku lupa soalnya kan dalam banget. Terus kan kemarin itu aku sertain 2 sertifikat bahasa Inggris. Itu kemarin 1 sertifikat OSN, terus yang satunya lagi tuh kayak ada kayak apa namanya olimpiade dari yayasan gitu kemarin. Jadi aku ikutin itu juga, terus aku sertain di sana juga. Terus yang terakhir kemarin soalnya kan aku rata-rata itu kan kemarin fokusnya emang ke kedokteran gitu ya kan. Jadi kalau olimpiade itu aku rata-rata ngambil fisika, kimia, biologi gitu-gitu, matematika. Jadi kemarin akhirnya aku sertain satu lagi sertifikat matematika gitu. Soalnya ya masa maksudnya kayak nggak cuma bahasa Inggris. Sebenarnya sertifikat bahasa Inggris aku tuh kemarin banyak. Cuman ya kayaknya nggak usah tiga-tiganya deh gitu. Maksudnya jangan tiga-tiganya deh. Jadi aku masukin 2 aja, terus satunya lagi tuh aku masukin sertifikat matematika. Ya, mungkin itu yang jadi dilihat dari universitas dari kamu ya. Nilai rata-rata tinggi dan sertifikatnya juga ya bisa dibilang lumayan lah ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ya. Oke, nah pertanyaan dari siapa yang namanya ini? Oh, Citra AP-nya, oke, Citra AP-nya Ginting. Nah, pertanyaannya itu kira-kira ada tips and trick nggak dalam memilih jurusan? Itu aku sendiri banyak banget sih sering yang kasih pertanyaan itu dari kayak ada kelas yang kemarin gitu ya kan, banyak banget yang ngasih pertanyaan kayak gitu. Untuk tips and triknya sih ya menurut aku ya yang paling pertama itu udah pasti belajar lah ya. Udah pasti belajar, itu yang paling utama, apapun itu yang paling utama udah pasti belajar kan. Waktu itu ya aku belajar sesuai jurusan apa mau kita nanti gitu ya kan ya. Pokoknya belajar terus kalian tuh pas apa ya pas sekolah tuh maunya serius gitu, nggak cuma ngandelin kepintaran kalian doang gitu, tapi kayak gimana supaya kalian itu dalam sosial juga baik gitu loh, bukan cuma dari sekedar dari akademik doang gitu, tapi bersosialisasi juga tuh harus bagus gitu. Terus yang bikin kita itu apa ya, satu yang sering susah ya di era sekarang itu dalam memilih jurusan itu dalam memilih jurusan itu kayak mereka itu apa ya, sebenarnya kurang tahu sih apa minat mereka gitu. Jadi kayak ada yang kayak misalkan aku bisa main musik tapi minat aku sebenarnya nggak di sana gitu, jadi mereka tuh bingung, aku sebenarnya ini minat aku di mana sih gitu. Aku bisa main musik tapi aku minatku nggak di sana, minatku malah ke lebih misalkan bahasa Inggris gitu kan. Jadi mereka tuh kadang bingung gitu. Terus ada juga yang emang anak-anak sekarang yang itu kayak kurang peduli gitu sama kemauan mereka sendiri. Jadi kayak ya gimana mereka bisa tahu ya kan kemauan mereka apa kalau mereka kurang peduli sama ya dirinya sendiri gitu lah. Jadi kayak menurut aku dari hal yang paling mendasar itu untuk memilih jurusan itu kalian harus kenal diri kalian dulu siapa. Maksudnya kayak kalian harus tahu dulu kemauan kalian itu apa, tujuan kalian itu apa gitu. Pokoknya itu semua harus kalian tahu dulu gitu sebelum milih jurusan. Terus setelah itu pas kalian udah tahu tujuannya apa gitu, itu harus diseriusin gitu. Jadi kayak misalkan nggak apa-apa kalian itu di yang lain itu kayak bisa dibilang kurang atau gimana gitu kan, karena kalian mungkin kurang mampu ya di pelajaran lain, kalian cuma bisa fokus ke satu pelajaran ini, nilainya cuma tinggi di satu pelajaran ini, nggak apa-apa sebenarnya. Kayak yang penting kalian fokusin aja gitu. Terus
Yang penting kalian tetap disiplin gitu, pokoknya harus rutin gitu, maksudnya kayak harus kayak benar-benar fokus gitu sama pelajaran yang kalian mau itu, supaya ya kalian bisa pilih itu gitu. Pilih jurusannya nanti gampang gitu. Iya, jurusannya gampang. Oke. Dalam memilih jurusan seperti yang kita bilang tadi, memang minat dan bakat yang paling penting ya kan. Yang paling penting itu minat kalian di mana, bakat kalian di mana gitu. Kalau kalian minat di sini ya carilah jurusan apa yang kira-kira bakal jadi itu gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Yang pertanyaan keempat. Oke, yang keempat ini kayaknya dari seorang mahasiswa ya, atas nama Grace. Grace doang namanya ini. Oke. Jadi dia nanya, Kak Silva, kalau misalnya kita udah salah jurusan, kerjanya gimana nanti kalau kerja gitu? Jadi dia kayak udah kuliah tapi dia kayak merasa salah jurusan gitu. Jadi dia bingung nanti kerjanya ngapain ini gitu. Coba ada tips sih yang paling ditakutkan oleh semua mahasiswi gitu, bisa dibilang kayak, atau anak SMA pun bisa gitu, kayak mereka udah pilih jurusan tapi malah kayak mereka ngerasa mereka salah jurusan gitu. Itu menurut aku itu balik lagi kayak yang pertama gitu, maksudnya kayak emang harus diseriusin untuk yang belum tahu ngambil jurusannya apa. Tapi kalau emang yang udah terlanjur gitu ya kan, hal yang satu-satunya jalan keluar yang menurut aku itu harus diseriusin gitu, kayak maksudnya walaupun kalian merasa kalian salah jurusan, kalau udah terlanjur ngambil jurusan, ya udah kalian fokusin aja di situ gitu. Nggak mungkin kan kalian nggak bakalan dapat apa-apa setelah lulus gitu kan. Jadi kayak kalau kalian fokusin ke yang satu itu, walaupun kayak misalkan minat kalian dari situ, tapi kalau kalian seriusin, kalian fokusin, pasti nanti itu bisa menjamin masa depan kalian gitu. Maksudnya kayak bisa menjamin pekerjaan kalian nanti di masa depan gitu. Jadi kayak yang penting itu kayak ya pasti semua orang pernah ya yang namanya bikin kesalahannya. Contohnya kayak gini tadi, salah dalam memilih jurusan ya kan. Ya, tapi udah pasti ya setiap kesalahan itu sebenarnya bisa diperbaiki gitu ya kan. Jadi ya untuk kalian yang salah ngambil jurusan, bisa kalian perbaiki dengan cara kayak harus kalian tuh harus fokus ke yang udah kalian ke jurusan yang udah kalian dapat sekarang ini, kayak yang udah kalian ambil sekarang ini, harus fokus ke situ dulu. Iya. Berarti kalau misalnya kalian merasa salah jurusan gitu ya, karena kadang mungkin di tengah-tengah belajar gitu kayak ngapain sih dulu milih ini gitu, ini belajar apa sih gitu, mungkin salah jurusan gitu kan. Jadi cobalah untuk fokus gitu lah, coba untuk menyukai jurusan itu kan, iya gitu. Jadi harus misalnya meskipun kalian pikir kalian salah gitu, tapi kesalahan bisa diperbaiki seperti tadi sih. Sama kayak menikmati hidup gitu ya. Jadi misalnya kalian salah jurusan, jangan takut jurusan itu nanti nggak bakal kerja apa-apa gitu. Jangan takut, karena perkuliahan itu tetap kayak tadi nggak menjamin kerjanya nanti apa. Karena jurusan apapun ya pasti kerja nantinya gitu. Jadi lebih baik fokus dan menyukai jurusan kalian itu sendiri gitu. Iya, kayak paman aku dulu pernah loh, kayak dia itu dulu kuliah, dia ngambil jurusan kayak kayak pertambangan gitu. Aku lupa kemarin itu apa. Pokoknya dia ngambil jurusan kayak gitu. Terus sekarang dia kerjanya malah jadi DJ. Kayak iya bisa dibilang melenceng gitu kan. Iya. Sebenarnya kamu juga melenceng sih, bisa dibilang dari teknik ke manajer ya kan? Iya, dari kedokteran ke kedokteran, teknik, terus tiba-tiba jadi manajer kan? Iya. Agak melenceng bisa dibilang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Cuman 5 aja, oke. Pertanyaan terakhir atas nama Albani katanya. Oke, ini mungkin kayaknya lagi kerja dia. Jadi dia nanya, Kak Silvana, kira-kira gimana caranya supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja? Kayaknya dia baru-baru masuk kerja dan mungkin dia merasa kayak beda banget sama di perkuliahan gitu mungkin. Kira-kira gimana? Dari pengalaman kamu sendiri, gimana cara kamu beradaptasi di lingkungan kerja kamu? Oke, ini ya penting banget sih sebenarnya ini untuk orang-orang di luar sana yang mau itu baru kerja ataupun yang udah lama kerja ya kan. Kalian tuh harus tetap terbuka gitu sama lingkungan kalian, sama teman-teman kerja kalian. Kalian itu harus terbuka gitu. Jadi kalian itu harus terbuka itu untuk supaya kayak teman-teman lingkungan kalian itu mengenal kalian gitu, bisa mengenali kalian, bisa mengenali karakter kalian. Pokoknya supaya kalian itu bisa dekat gitu. Maksudnya kayak bisa akrab gitu lah ya. Terus yang kedua itu kalian harus punya yang namanya profesionalitas. Jadi kayak setiap pekerja itu
apapun pekerjaannya itu harus bisa profesional. Jadi kayak kan pekerjaan itu ya itu tanggung jawab ya, bisa dibilang kayak pekerjaan yang aku ambil sekarang itu tanggung jawab aku sekarang gitu ya. Itu aku harus punya profesionalitas untuk melanjutkan pekerjaan aku sekarang. Jadi semua orang itu harus punya profesionalitas, tanggung jawab yang besar untuk melakukan pekerjaan tersebut agar kayak orang-orang itu percaya sama kalian gitu. Sama kayak aku itu selalu profesional dalam hal apapun gitu. Kayak walaupun itu kadang kayak aku harus lembur segala macam, tapi aku itu harus benar-benar menyelesaikan pekerjaan aku. Pokoknya yang penting harus profesional. Itu pokoknya aku tanamkan di dalam diri aku itu. Kayak aku itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selain itu aku juga harus bisa profesional. Pokoknya disiplin, tepat waktu itu yang paling utama sih. Orang-orang itu kalau misalkan udah ngeliat kalian kayak terlambat kemana gitu ya, pandangan orang itu ke kalian tuh bisa beda loh. Maksudnya kayak dalam sekejap mungkin kalian terlambat datang kerja gitu kan, apalagi untuk pekerja baru kayak gitu. Kayak terlambat datang kerja itu langsung kayak ya bakal dijulitin lah ya. Terus kayak pastinya ya ini ngatur waktu aja nggak bisa gitu ya. Terus jadi ya menurut aku sih itu kalian harus bisa kayak ngontrol diri masing-masing. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian supaya bisa jadi pekerja yang bagus, maksudnya yang kayak baik gitu lah ya, yang apa ya, pokoknya yang baik. Tapi juga sudah. Iya. Kalau memang masalah adaptasi itu bisa dibilang awal-awal memang pasti susah ya kan. Jadi benar. Kalau mau beradaptasi itu harus membiasakan diri. Kamu kerjanya itu apa gitu, jadi kamu harus membiasakan diri sama apa yang kamu kerjakan. Iya benar banget. Kayak ya salah satunya itu ya kayak tampil apa adanya gitu. Jadi kayak misalkan kalian itu kan kalau tampil apa adanya orang itu bisa kayak nilai kalian, oh dia ini ya orangnya gitu ya. Gitu. Dia harus menyesuaikan diri sama lingkungan gitu, sama orang-orang sekitarnya gitu ya kan. Iya, oke. Terima kasih Sil, saya rasa sampai situ aja. Bentar. Oke, jadi untuk adik-adik sekalian, sesuai dengan tema kita tadi, jangan pernah menghilangkan pendidikan dari hidupmu. Karena pendidikan itu sangat amat penting bisa dibilang. Sekali lagi seperti yang kami bahas tadi, pendidikanlah yang akan menentukan apa kalian di masa depan. Dan untuk pilihan karir itu ya kembali lagi ke kalian, pilihan karir itu banyak, sungguh sangat banyak, dan perkuliahan, kedinasan atau langsung kerja kalau yang di SMA itu pilihan kalian sendiri sesuai minat dan bakat kalian. Oke, Sil, mungkin kita closing sebentar ya di sini ya. Di sini kita closing dulu bentar. Oke, terima kasih sudah datang di podcast ini. Kami dari Sudut Pandang Podcast, saya Evan Stefanus Nuraya. Saya Silvana Sarenika. Mengucapkan terima kasih, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bye-bye. Bye.